Perkenalkan, nama saya Mila Farda, NIM 1915020017. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tafsir tematik tentang hukum rimba dan tanggung jawab sebuah perbuatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah tafsir ayat sosial, politik, dan ekonomi. Yang pertama yaitu definisi hukum rimba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum rimba adalah hukum yang berlaku yang menyatakan siapa yang menang atau yang kuat, dialah yang berkuasa. Kemudian definisi dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ayat yang menjelaskan tentang hukum rimba dan tanggung jawab tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 32. Pada ayat 27, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membacakan kisah kedua putra Adam alaihissalam, di mana kurban yang seseorang diterima sedang kurban yang lain tidak. Karena Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain, Qabil mempunyai ladang pertanian dan Habil mempunyai peternakan kambing. Pada waktu itu Allah mewahyukan kepada Adam agar Qabil dikawinkan dengan saudara kembarnya Habil. Dengan perkawinan itu Qabil tidak senang dan marah saudara kembarnya karena saudara kembarnya lebih cantik. Akhirnya Adam menyuruh Qabil dan Habil agar berkurban guna mengetahui siapa di antara mereka yang akan diterima kurbannya. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya dan yang diberikan bermutu rendah, sedang Habil berkurban dengan kambing pilihannya yang baik. Allah menerima kurban Habil, yang berarti bahwa Habillah yang dibenarkan mengawini saudara kembar Qabil. Dengan demikian bertambah keraslah kemarahan dan kedengkian Qabil sehingga ia bertekad untuk membunuh saudaranya. Pada ayat ke-28, mewajibkan kita menghormati kehormatan jiwa manusia dan melarang pertumpahan darah. Allah menerangkan bahwa Habil tidak akan membalas tantangan Qabil karena takutnya kepada Allah. Kemudian Habil tidak berniat menjawab tantangan Qabil karena hal itu dianggapnya bertentangan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa dan dia pun tidak ingin memikul dosa pembunuhan. Pada ayat ke-29, Habil memberi jawaban kepada Qabil bahwa Habil berserah diri kepada Allah dan tidak mau menentangnya agar semua dosa, baik dosa Qabil maupun dosa-dosa lain, sesudah itu dipikul oleh Qabil sendiri. Pada ayat ke-30, pada mulanya Qabil takut membunuh Habil, tapi karena hawa nafsu memperdayakannya, maka Qabil berani untuk membunuh saudaranya sendiri. Setelah hal itu benar-benar terjadi, hal ini digambarkan oleh Imam As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Murrah bin Abdullah, dan dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Qabil setelah terpedaya oleh hawa nafsunya dan bertekad membunuh saudaranya, ia mencari Habil dan menemukannya di atas gunung sedang mengembala kambing. Tapi ia sedang tidur, maka Qabil mengambil batu besar lalu timpakan kepadanya di sebuah tempat yang terbuka yang bernama Arak. Kemudian pada ayat 31, pembunuhan ini adalah yang pertama terjadi di antara anak Adam. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak mengorek-ngorek tanah dengan cakarnya untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana caranya mengubur mayat saudaranya. Setelah Qabil menyaksikan, kemudian mengertilah ia apa yang harus dia lakukan. Pada saat itu Qabil sangat menyesali tindakannya yang salah tersebut. Kemudian ayat 32 memberi pelajaran bahwasanya sesungguhnya orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau. Kemudian dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya hukum rimba adalah hukum yang berlaku yang menyatakan siapa yang menang atau yang kuat, dialah yang berkuasa. Sedangkan perbuatan merupakan suatu yang harus dipertanggungjawabkan karena setiap perbuatan dilakukan oleh manusia akan diminta pertanggungjawabannya seperti yang dilakukan Qabil terhadap Habil, yang mana Qabil akan mempertanggungjawabkannya semasa dunia dan di akhirat.